Sanksi kepada nasabah yang telah meminjam lebih dari 3 aplikasi. Karena kan kita sudah tahu bahwasanya dalam surat edaran OJK nomor 19 tahun 2023 itu menerapkan bahwasanya nasabah dilarang meminjam lebih dari 3 aplikasi. Lalu adakah sanksi untuk nasabah yang telah meminjam lebih dari 3 aplikasi? Di sini saya mau bahas buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas yang namanya sanksi kepada nasabah yang telah meminjam lebih dari 3 aplikasi. Apakah ada sanksinya? Karena kan sekarang sudah ada aturan OJK yang melarang bahwasanya setiap nasabah itu dilarang meminjam lebih dari 3 aplikasi. Apakah ada sanksinya atau ada hukumannya? Di sini saya mau bahas kepada kalian semuanya karena memang saya sendiri ataupun mungkin banyak juga teman-teman semuanya yang telah minjam lebih dari 3 aplikasi pinjol. Dengan adanya aturan baru yang telah ditetapkan oleh OJK dan sudah dijadikan surat edaran juga nomor 19, itu apakah ada hukuman untuk kita sendiri? Apakah data kita nanti akan hancur dan yang lain sebagainya? Di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya ya. Oke, jadi perlu diketahui terlebih dahulu ya buat teman-teman semuanya. Hal tersebut memang benar. OJK telah membuat surat edaran, lebih tepatnya pada tahun nomor 19-nya, terus kemudian juga ada juga yaitu tentang undang-undangnya di kalau nggak salah ya, itu nomor 06 dan yang lain sebagainya itu sudah ada tentang yang namanya bahwasanya nasabah tersebut itu tidak diperbolehkan yang namanya kita itu minjem lebih dari 3 aplikasi pinjaman online, karena ya yang ditakutkan oleh OJK adalah nasabah tersebut minjam banyak aplikasi untuk melakukan gali lubang tutup lubang. Kalau nggak salah nomor 19 surat edaran OJK 0,06/2023 itu kalau nggak salah, dan ada revisinya juga di 06-nya itu ada teman-teman ya. Nah, di sini saya mau bahas buat teman-teman. Nah, pertama, sanksinya apa? Sanksinya adalah nasabah tersebut itu tidak akan bisa cair ke pinjol lain. Itu sanksi sebenarnya. Jadi contoh, kalian sudah punya pinjaman di 3 aplikasi nih. Kalian mau minjem lagi di aplikasi A atau aplikasi pinjaman kalian yang keempat, itu pinjol tersebut tidak bisa mencairkan pinjaman ke kalian karena kalian sudah punya 3 pinjaman. Kalau mau cair ke pinjaman yang A ini, yang keempat, kalian harus lunasi dulu yang salah satunya, baru setelah itu kalian baru bisa dapetin pinjaman dari aplikasi yang keempat ini atau aplikasi A ini. Seperti itu ya teman-teman. Nah, itu contohnya. Nah, kalau misalkan kita pengen minjemin secara maksa bisa atau enggak? Jawabannya sebenarnya kalau dari peraturan itu tidak diperbolehkan. Tetapi pada kenyataannya di lapangan itu sekarang kita minjem nih 3 aplikasi, terus kita mau mengajukan lagi di aplikasi A, itu kan sebenarnya nggak boleh. Tetapi karena pinjol tersebut itu pengen meres duit kalian, pengen dapetin bunga dari kalian, pengen dapetin denda juga dari kalian, pengen dapetin duit intinya dari kalian, akhirnya pinjol tersebut tetap mencairkan pinjamannya walaupun kalian itu sudah punya 3 pinjaman. Nah, biasanya itu terjadi kenapa? Karena yakin pinjol itu tahu bahwasanya nasabah tersebut itu mau melakukan gali lubang tutup lubang. Nah, sedangkan gali lubang tutup lubang itu adalah hal yang paling berbahaya sekali dalam dunia perpinjolan. Ketika kalian sudah gali lubang tutup lubang, saya yakin hutang kalian itu nggak bakalan namanya lunas. Pasti akan selalu ada, bahkan selalu bertambah. Harta kalian semakin habis, harta benda kalian uangnya semakin habis karena bayar bunga pada para pinjol yang semakin banyak, bukannya malah berkurang seperti itu. Karena ya, pinjol juga pengen dong dapetin duit, makanya pinjol itu tetap mencairkan. Sanksinya dari OJK itu sebenarnya seperti itu aja, nggak ada sanksi hukuman ke pidana, terus kemudian kalian bakal dijerat ke pengadilan dan lain sebagainya karena telah melanggar aturan. Tidak ada, namanya juga sanksi, bukan hukuman pidana ya teman-teman ya. Jadi itu kalian tenang-tenang aja dan enjoy aja kalau kalian itu punya pinjaman banyak dari aplikasi. Dan saran saya banget, jangan sampai kalian itu melakukan gali lubang tutup lubang ketika pengen kalian itu utangnya dibayar atau kalian itu pengen bayar hutang. Jangan sampai. Lebih baik kalian itu melakukan galbay terlebih dahulu, baru nanti setelah dapat rezeki, udah dapat banyak uang ataupun dapetin rezeki yang lancar, baru kalian bayarkan. Jangan sampai kalian itu hanya pengen namanya bersih di silik OJK atau daftar namanya kita itu tidak bakal masuk daftar hitam, itu percuma ya. Ketika kalian sudah
melakukan telat bayar 1 hari aja sebenarnya, nama kalian udah jelek kok, nggak usah repot-repot aja ya. Jadi kalian itu lebih baik galbay aja, jangan sampai kalian tuh takut nama kalian jelek, akhirnya kalian tuh melakukan gali lubang tutup lubang, karena itu jauh lebih berbahaya teman-teman. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Dan kalau kalian ngerasa video ini bisa bermanfaat, silahkan di like dan juga di share ke media sosial kalian, biar saya sendiri tambah semangat untuk membuat video. Jangan lupa juga subscribe. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.